Selamat datang di meja belajar Akira, tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Kali ini, kita akan membahas soal tryout tes wawasan kebangsaan. Video ini dirancang khusus untuk membantu kamu membiasakan diri dengan pola soal dan suasana tes yang sebenarnya. Tanpa musik, kita akan fokus sepenuhnya pada soal-soal dan pembahasannya. Pastikan kamu simak baik-baik penjelasan setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Memperjuangkan dan menjamin hak kaum buruh merupakan salah satu bentuk aplikasi sosialisme yang terdapat dalam Pancasila. Berdasarkan Tab MPR nomor 1/MPR-2003, 36 butir pengamalan Pancasila telah diganti menjadi 45 butir. Pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia adalah salah satu penjabaran nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Program registrasi ulang kartu prabayar, Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah dimulai sejak tanggal 31 Oktober tahun 2017. Program ini merupakan wujud hadirnya negara untuk melindungi masyarakat dari penipuan, tindak kejahatan, dan pelanggaran hukum dengan menggunakan sarana telepon seluler dan media elektronik lainnya. Registrasi ulang kartu prabayar akan memasuki batas akhir pada tanggal 28 Februari tahun 2018. Kiai Haji Hashim Asy'ari memerintahkan kepada semua santri untuk mengusir penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan adalah jihad. Sebagai akibat tindakan Inggris memonopoli perdagangan dan mengharuskan koloni membayar berbagai macam pajak, maka terjadi pemboikotan kapal Inggris di pelabuhan Boston, di mana kaum kolonis masuk ke dalam kapal dan membuang muatan teh ke laut. Peristiwa ini dikenal dengan nama Boston Tea Party atau Pesta Teh di Boston. Bahasa Indonesia maju dengan amat pesat karena diharuskan dipakai di sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan dalam pergaulan sehari-hari. Perkembangan bahasa Indonesia ketika itu boleh dikatakan dipaksakan agar dalam waktu secepat-cepatnya menjadi alat komunikasi yang dapat digunakan ke seluruh pelosok untuk semua bidang. Pemerintah pendudukan Jepang bermaksud untuk mengerahkan seluruh tenaga bangsa Indonesia guna Perang Asia Timur Raya, sampai dari desa-desa yang jauh terpencil sekalipun,
mereka merasa perlu menggunakan bahasa Indonesia. Keadilan komutatif atau justitia komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang, apa yang menjadi bagiannya, berdasarkan hak seseorang, diutamakan objek tertentu yang merupakan hak seseorang. Contoh, adil, kalau si A harus membayar sejumlah uang kepada si B, sejumlah uang yang mereka sepakati, sebab si A telah menerima barang yang ia pesan dari si B. Setiap orang memiliki hidup. Hidup adalah milik setiap orang, maka menghilangkan hidup orang lain adalah perbuatan melanggar hak dan tidak adil. Keadilan distributif atau justitia distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan. Contoh, adil, kalau si A mendapatkan promosi untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kinerja selama ini.
Tidak adil kalau seorang pejabat tinggi yang seorang koruptor memperoleh penghargaan presiden. Provinsi DKI, sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus, dalam kedudukannya sebagai ibu kota NKRI, dan sebagai daerah otonom, memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan NKRI berdasar UUD 1945. Pengertian hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana cara bekerjanya lembaga-lembaga atau alat-alat administrasi negara dalam memenuhi tugas, fungsi, wewenang masing-masing, dan hubungan dengan lembaga atau alat perlengkapan negara lain, serta hubungan dengan masyarakat dalam melayani warga negara. Dalam arti luas, hukum administrasi negara terbagi menjadi hukum tata pemerintah, hukum tata usaha negara, dan hukum administrasi negara dalam arti sempit. Hukum administrasi negara merupakan suatu bidang pengaturan hukum yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahasa Sanskerta adalah bahasa yang dipakai oleh Indo-Eropa. Dalam KBBI disebut, bahasa Sanskerta adalah bahasa kesusastraan Hindu kuno. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua, dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, berlangsung pukul 2 sampai pukul 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan, Rimah milik Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B. M. Diah Sayuti Melik, Soekarni dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik.
Perang Pasifik diawali dengan serangan secara tiba-tiba Jepang terhadap pangkalan perang Amerika Serikat di Hawaii, tanggal 7 Desember tahun 1941. Hal ini berkaitan dengan ambisi Jepang untuk menguasai seluruh dunia dengan semboyannya Hakoichiu. Salah satu wilayah yang tidak luput dari penyerangan Jepang adalah Indonesia. Kota pertama yang dikuasai oleh Jepang adalah Tarakan, kemudian kota-kota lainnya. Hingga pada akhirnya, tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Beberapa alasan yang membuat Jepang menguasai Indonesia, antara lain adalah 1. Mewujudkan cita-cita Hakoichiu, 2. Untuk mendapatkan bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang, 3. Menjadikan Indonesia tempat pemasaran hasil industri Jepang, dan 4. Menjadikan Indonesia tempat untuk mendapatkan tenaga buruh. Jadi, tujuan Jepang menguasai Indonesia dalam Perang Pasifik adalah mencari bantuan ekonomi dari rakyat Indonesia.